Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Afaki. Saya dari Ekonomi Syariah kelas C, absen 7. Saya akan menjelaskan sejarah pertumbuhan ilmu tauhid. Yang pertama pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menjadi nabi dan rasul untuk memimpin umat manusia. Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah seperti yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu tauhid pada masa Rasulullah ini masih bersifat murni dan belum terombang-ambing oleh masalah kekuasaan dan politik yang memicu perpecahan umat Islam. Yang kedua, pada masa Khalifah Rasidah atau Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, dalam masa Khalifah pertama dan kedua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan umat. Namun setelah Umar wafat dan Utsman bin Affan naik tahta, fitnah pun timbul. Pada masa ini mulai timbul kekacauan yang berbau politik dan fitnah sampai akhirnya Khalifah Utsman terbunuh. Umat Islam terpecah dalam beberapa golongan. Setelah kematian Utsman bin Affan, naiklah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah. Ketika itu muncullah pro dan kontra terhadap Ali. Golongan Muawiyah tidak mengakui kedudukan Ali sebagai khalifah sehingga terjadi perang saudara. Setelah peristiwa ini mengakibatkan terjadinya golongan-golongan dalam Islam. Yang ketiga yaitu pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini kedaulatan Islam semakin kuat. Kesempatan ini digunakan untuk kaum muslimin mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang ajaran Islam. Lebih lagi dengan banyaknya pemeluk agama lain yang masuk atau memeluk agama Islam, tetapi jiwanya belum bisa sepenuhnya meninggalkan unsur agamanya dan akhirnya menyusupkan beberapa ajarannya. Masa inilah mulai timbul keinginan bebas berpikir dan berbicara yang selama ini didiamkan oleh golongan salaf. Yang keempat, pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini merupakan zaman keemasan Islam ketika terjadi hubungan pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam masa ini muncul polemik-polemik menyerang paham yang dianggap bertentangan. Misalnya dilakukan oleh Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili dengan bukunya Ar-Raddu ala Al-Qadariyah untuk menolak paham Qadariyah. Hisam bin Al-Hakam Asy-Syafi'i dengan bukunya Al-Imamah Al-Qadar Ar-Raddu ala Az-Zanadiqah untuk menolak paham Mu'tazilah. Abu Hanifah dengan bukunya Al-Amin wa Al-Muta'alim dan Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Yang kelima, pasca Bani Abbasiyah. Sesudah masa Bani Abbasiyah, datanglah pengikut Al-Asy'ari yang terlalu jauh menceburkan diri ke dalam filsafat. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, lahirlah di Damaskus seorang ulama besar yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Beliau membela madhab salaf dan membantah pendirian-pendirian golongan Al-Asy'ariyah dan lain-lain, baik dari golongan Rafidah maupun dari golongan Sufiyah. Ada dua golongan pro dan kontra, yaitu ada yang menerima pendapat Ibnu Taimiyah dan ada pula yang mengatakan Ibnu Taimiyah adalah orang yang sesat. Dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa banyak aliran dalam Islam, diantaranya yaitu Syiah, Muawiyah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Maturidiyah, yang mana tidak dapat
saya jelaskan secara terperinci satu persatu. Dan sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.